Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, nama saya Nabila Aulia Safitri, NIM 201121058 dari kelas PAIB jurusan Pendidikan Agama Islam. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai Asarul Ummu fi Nash'atit Tifli, yaitu peran ibu pada pertumbuhan anak. Apa sih peran ibu pada pertumbuhan anak itu? Ibu adalah rumah bagi anak sebelum anak itu dilahirkan. 9 bulan ibu mengandung, kemudian melahirkan, mengasuh, serta merawat anaknya. Perjuangan seorang ibu untuk anaknya memang bukanlah hal yang mudah, bahkan nyawa pun menjadi taruhannya. Ibu selalu memberikan yang terbaik untuk anaknya, memberikan kasih sayang yang tak terhingga untuk anaknya. Ibu begitu tulus, ikhlas, sepenuh jiwa dan raga, memberikan kasih sayang dan perhatiannya, tanpa pamrih dan mengharapkan imbalan apapun dari anaknya. Seorang anak senantiasa mendambakan ibu yang baik juga dan solehah. Ibu yang ideal secara Islam adalah seorang ibu yang memiliki budi pekerti luhur, taat dalam beribadah, menjalankan syariat agama Islam, dan juga memberikan manfaat bagi anaknya. Seorang ibu yang ideal menurut pandangan Islam juga ibu yang mengerti bagaimana mengajarkan nilai-nilai ketauhidan kepada anaknya ketika masih di dalam kandungan. Sampai anak itu lahir, seorang ibu harus mengerti bagaimana mendidik anak dengan nilai-nilai keislaman, mengajarkan hal-hal mengenai permasalahan agama, dengan cara mengajarkan dan membiasakan anak sedari kecil sholat, membaca Al-Quran, mengenalkan anak dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah, sejarah-sejarah Nabi dan Rasul, meneladani kepribadian Rasulullah SAW, dan memberikan contoh akhlak dan adab Islam yang baik pada anak. Selanjutnya yaitu pola asuh pada anak. Untuk mendukung tumbuh kembang anak dibutuhkan beberapa kondisi, antara lain keturunan yang merupakan pembawaan asal, perilaku ibu yang diwujudkan dalam pemberian stimulasi pada anak, lingkungan fisik yang dapat memungkinkan anak dapat tumbuh dan berkembang secara maksimal, baik lingkungan rumah maupun lingkungan sekolah, karena pendidikan prasekolah dapat membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani anak di luar lingkungan keluarga. Orang tua harus mampu menciptakan kondisi lingkungan keluarga menjadi lebih lingkungan yang kondusif bagi kecenderungan tingkah laku, melindungi dan mensejahterakan anak. Selanjutnya yaitu peran ibu pada pertumbuhan anak. Berikut ini adalah peran ibu dalam pertumbuhan diri anak, yang diantaranya adalah yang pertama yaitu sebagai pengasuh. Sejak anak lahir hingga anak mencapai usia remaja, ibu berperan sebagai pengasuh. Dalam pengertian ia memerhatikan dan memenuhi kebutuhan anak. Tanpa asuhan, anak tidak dapat bertumbuh secara sehat. Pada masa ini ibu berfungsi mencukupi kebutuhan anak dan melindunginya dari bahaya sekecil apapun. Yang kedua yaitu penyedia kestabilan. Kehadiran ibu dalam hidup anak dan petunjuk serta bentukan yang diberikannya kepada anak hari lepas hari menyediakan sebuah ruang yang pasti dan aman bagi diri anak. Anak perlu tahu bahwa ibu selalu berada di sampingnya dan ibu akan memberikan apa yang dibutuhkannya. Figur yang sama dan perilakuan yang relatif sama akan memberikan rasa kestabilan pada anak. Dan yang ketiga yaitu sebagai perekat. Tidak bisa disangkal ibu sebagai perekat antara anak dan ayah serta saudara-saudaranya. Tidak heran setelah ibu tiada, tali perekat cenderung mengendor atau bahkan malah menghilang. Singkat kata, ibu berperan menyatukan keluarga sehingga anak merasakan bahwa ia adalah bagian dari keluarga dan bertanggung jawab atas satu sama lain. Yang keempat yaitu sebagai perlambangan dan perpanjangan kasih karunia Allah. Kendati ibu dapat marah, namun satu hal yang diketahui bahwa ibu tidak akan menolaknya. Ibu selalu menerima dan mengampuni. Ibu senantiasa mempercayai dan memberi kesempatan kembali pada anak. Singkat kata, lewat kisah ibu, anak mengerti apa yang dimaksud dengan kasih karunia Allah. Peran ibu dalam mendidik anak. Sebenarnya pendidikan anak bukan hanya tugas seorang ibu, melainkan tugas seorang ayah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat At-Tahrim ayat 6,
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduhan nasu wal hijaratu 'alaiha malaikatun ghiladun syidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Tanggung jawab mendidik anak berada pada pundak ayah dan ibu. Hanya saja bila melihat praktik kesehariannya, kita dapat waktu seorang ayah bersama anak-anaknya di rumah tidak sebanyak waktu yang dihabiskan seorang ibu bersama anak-anaknya, sebab ayah harus keluar rumah untuk bekerja guna menanggung biaya kehidupan istri dan anak-anaknya, atau untuk tugas-tugas lain yang lazim dipikul oleh seorang laki-laki. Oleh karena itulah, seorang ibu mengambil porsi yang lebih besar dalam hal tarbiyah anak-anaknya daripada ayah, tanpa menampik kenyataan bahwa mendidik anak adalah tanggung jawab bersama. Selanjutnya yaitu dampak buruk pada anak karena ibu tidak menjalankan perannya. Yaitu yang pertama, jika anak tidak menerima kasih ibu secara cukup, anak bertumbuh besar tanpa diri yang kokoh. Ia cenderung gamang dan tidak memiliki penghargaan diri yang kuat. Tampaknya kasih dan penerimaan ibu kepada anak berpengaruh lebih besar daripada kasih dan penerimaan ayah kepada anak. Tanpa kasih ibu yang cukup, anak mengembangkan keraguan pada dirinya dan mencari-cari kasih dan figur pengasuh dalam hidupnya. Dan yang kedua yaitu, jika anak tidak mengalami kasih ibu yang tanpa kondisi, ia pun bertumbuh dengan sikap kritis dan tidak menerima diri apa adanya. Singkat kata, ia tidak melihat apa yang ada di dalam dirinya, melainkan apa yang tidak ada. Bukannya melihat apa yang dapat dilakukannya, malah menyoroti apa yang tidak dapat dilakukannya. Dan kalaupun ia dapat melakukannya, ia merasa tidak dapat melakukannya dengan baik. Singkat kata, ia senantiasa melihat kekurangan pada dirinya. Dan yang ketiga yaitu, jika ia tidak mengalami kestabilan dalam keluarga akibat tidak hadirnya ibu dan tidak berperannya ibu secara konsisten, maka ia pun akan mengembangkan rasa tidak aman. Ia senantiasa penuh kecemasan dan ingin memastikan bahwa semuanya berjalan dengan baik. Ia pun berusaha mencari figur pelindung yang dapat memberikannya rasa aman. Baik, terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.